Meski debat perdana dua calon gubernur dan wakil gubernur Aceh telah berlalu pada Jumat malam 25 Oktober 2024 di Banda Aceh. Namun kasak-kusuk dan hiruk-pikuk tentang berbagai pendapat hingga kini masih berseliweran di media sosial atau medsos. Nah, salah satu yang disoal adalah tentang pengakuan Mualim dan Dekfat yang memiliki kedekatan dengan Presiden Prabowo Subianto. Narasumbernya pun tak tanggung-tanggung, mulai dari akademisi, profesional, hingga politisi partisan. Mereka menilai pengakuan Mualim dan Dekfat ini terlalu berlebihan dan bersikap sebagai sikap maksud saya ketidakmandirian pemimpin Aceh di mata Jakarta atau nasional. Menurut para pengkritik, kalau gubernur memang sepenuhnya wakil pusat di daerah, untuk apa pilkada semahal 180 miliar di Aceh? Nah, kalau mau jujur, Bustami Hamzah sendiri juga pernah mengklaim bahwa dirinya maju sebagai calon gubernur Aceh. Ini tak lepas dari permintaan katanya dan saran dari Presiden Joko Widodo. Kabarnya dorongan tersebut muncul saat Jokowi transit dari Jakarta, saat Jokowi transit di Bandara Sultan Iskandar Muda dari Jakarta menuju Timur Tengah. Nah, klaim sepihak ini pun tak ada yang menyoal, walau awalnya muncul berbagai keraguan. Kepastian soal adanya dorongan dan restu dari Presiden Jokowi terhadap Bustami semakin kelihatan dan mulai terkuak ketika Ketua Partai Nasdem Surya Paloh bertemu Jokowi di istana. Lalu beberapa saat kemudian beredarlah atau mengaumlah bahwa partai ini mengusung Bustami Hamzah sebagai rival Mualim. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Titik Balik, kembali kita bertemu membahas isu-isu atau perkembangan sosial budaya politik yang terjadi di Aceh. Untuk pembahasan kali ini, semoga saja Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat, sukses menjalankan tugas sehari-hari. Sahabat Titik Balik, meski debat perdana dua calon gubernur dan wakil gubernur Aceh, yaitu Paslon 01 Bustami Hamzah yang berpasangan dengan Fadil Rahmi, serta Paslon nomor urut 2 Muzakir Manaf atau akrab disapa Mualim yang berpasangan dengan Fadullah atau Dekfat, telah berlalu pada Jumat malam 25 Oktober 2024 di Banda Aceh. Namun kasak-kusuk dan hiruk-pikuk tentang berbagai pendapat hingga kini masih berseliweran di media sosial atau medsos. Nah, salah satu yang disoal adalah tentang pengakuan Mualim dan Dekfat yang memiliki kedekatan dengan Presiden Prabowo Subianto. Narasumbernya pun tak tanggung-tanggung, mulai dari akademisi, profesional, hingga politisi partisan. Mereka menilai pengakuan Mualim dan Dekfat ini terlalu berlebihan dan bersikap sebagai sikap maksud saya ketidakmandirian pemimpin Aceh di mata Jakarta atau nasional. Menurut para pengkritik, kalau gubernur memang sepenuhnya wakil pusat di daerah, untuk apa pilkada semahal 180 miliar di Aceh? Kata pengkritik, cukup duduk di DPR saja dan pusat mencari wakil yang ditunjuk, maksudnya melalui DPR. Begitu tulis seorang akademisi di dinding media sosialnya. Debat malam itu, sahabat Titik Balik, memang banyak yang disoal, mulai dari tidak mampu membaca Al-Quran, kemudian ada 9 izin usaha pertambangan, hingga jawaban-jawaban yang menurut saya lebih mengarah kepada gagal paham jika tak elok saya sebut sebagai cacat nalar. Salah satu yang paling menuki adalah tatkala paslon
Nomor dua, Mualim D4 mengaku jika mereka memiliki relasi dan komunikasi yang baik dengan Presiden Prabowo Subianto tadi. Nah, jawaban ini sebagai premis mayor dari paslon nomor urut 2 atas pertanyaan panelis mengenai kekhususan Aceh dan nasib dana OSUS Aceh yang akan berakhir pada 2027 mendatang. Dan langkah apa yang akan atau harus dilakukan para paslon calon gubernur dan wakil gubernur Aceh periode 2025-2030 ini untuk masa datang. Nah, seketika atau sontak paslon 01 dalam jawabannya menangkis bahwa Presiden Prabowo adalah milik rakyat Indonesia, bukan milik kelompok tertentu. Tangkisan ini kemudian dijawab oleh Mualim bahwa yang sedang dibicarakan adalah soal kekhususan Aceh. Tapi lepas dari semua materi dan jawaban tadi, yang jadi masalah adalah adakah yang salah dari klaim Mualim dan D4 tentang kedekatan mereka dengan Presiden Prabowo, sehingga dinilai sebagai jalan mulus untuk mewujudkan sejumlah program proyek strategis nasional di Aceh, termasuk perpanjangan dana otsus. Sahabat Titik Balik, sebenarnya ini bukanlah cerita baru atau pendekatan baru dari para pemimpin Aceh dalam membangun relasi dan komunikasi dengan pemerintah pusat atau presiden. Sebaliknya, sejarah mencatat itu sudah terjadi sejak sebelum dan sesudah Indonesia merdeka. Kita masih ingat atau kita masih belum amnesia lah untuk mengingat bagaimana kedekatan Presiden Soekarno dengan Abu Bre, sampai dia memanggil Kakanda dan mendapuk ulama pejuang ini sebagai gubernur militer Aceh, Langkat, dan Tanah Karo pada tahun 1947 dengan pangkat Mayor Jenderal. Aceh juga ketika itu diberi status daerah istimewa, walaupun akhirnya Abu Bre kecewa dan memilih untuk melakukan perlawanan terhadap Presiden Soekarno dan pemerintah pusat. Nah, untuk meredam gejolak tersebut, kita akan lihat bagaimana relasi kepemimpinan Aceh. Soekarno kemudian menunjuk Ali Hashimi yang memiliki relasi yang baik dengan Soekarno sebagai gubernur Aceh di tahun 1957 hingga 1964. Salah satu tugas almarhum Ali Hashimi ketika itu adalah mengajak Abu Bre untuk turun gunung. Jadi ada misi-misi perdamaian di situ. Dan lahirlah kemudian apa yang kita kenal dengan Ikrar Lamteh, dengan berbagai haru biru sejarah kelam yang menyertainya ketika itu. Lalu Ali Hashimi digantikan oleh seorang, Ali Hashimi ketika itu kemudian digantikan Soekarno dengan seorang tentara berdarah ningrat, yaitu Nya Adam Kamil pada tahun 1964 sampai 1966. Ini tentu saja di era pemerintahan Orde Lama. Tugasnya Adam Kamil adalah merawat dan memperkuat perdamaian Aceh pasca gejolak pemberontakan DITI di Aceh yang dipimpin Abu Bre tadi. Nah, bagaimana dengan di zaman Orde Baru? Sahabat Titik Balik, di zaman rejim Orde Baru, kisah serupa tentang relasi dan komunikasi antara Gubernur Aceh dengan Presiden Soeharto bersama Partai Golkarnya juga terjadi. Ini dilakukan katakanlah seperti Muzakir Walad yang menjadi gubernur Aceh tahun 1967 hingga 1978. Walaupun seseorang yang berpangkat Letnan Kolonel CPM, ternyata Muzakir Walad mampu meyakinkan Presiden Soeharto ketika itu untuk membangun kilang LNG Arun yang nyaris gagal karena salah seorang pekerja asing yang berasal dari Amerika Serikat di mobil oil Lok Sukun, Kabupaten Aceh Utara, tewas terbunuh. Diduga dilakukan oleh waktu itu Kombatan Aceh Merdeka. Berita ini kemudian tembus hingga ke negeri Paman Sam, Amerika Serikat. Tapi Muzakir Walad dengan kemampuan komunikasinya mampu meyakinkan Pak Harto bahwa si pembunuh itu bukanlah berasal dari para pemberontak. Sebaliknya oleh seseorang masyarakat yang konon katanya mengalami sakit jiwa. Hasilnya kemudian ExxonMobil di pusat pimpinan ExxonMobil di Amerika Serikat dan Pak Harto akhirnya dapat memahami, dan ExxonMobil atau mobil oil ketika itu kembali beroperasi dan kilang LNG Arun berdiri megah di bumi Pasir. Sahabat Titik Balik, maksud saya, padahal saat itu Aceh mulai bergolak dengan pemberontakan bersenjata, yaitu Aceh Merdeka yang dideklarasi
oleh Tengku Hasan Muhammad Ditiro pada 4 Desember 1976 di Gunung Halimun, Kabupaten Pidi. Singkat cerita, kemampuan itu kemudian dielaborasi oleh Profesor Dr. A. Majid Ibrahim sebagai Gubernur Aceh tahun 1978 hingga 1981 dengan meletakkan dasar pembangunan perekonomian Aceh, termasuk pemerataan sistem anggaran dan pembangunan Aceh yang bersumber dari dana CSR PT Arun. Sayangnya kerja keras dan kerja besar ahli ekonomi ini tak tuntas karena pada tanggal 15 Maret 1981 mantan rektor Universitas Syah Kuala ini meninggal dunia. Dia digantikan oleh Edi Sabara sebagai pejabat sementara. Nah, berikutnya masih di zaman Orde Baru atau Presiden Soeharto menugaskan Hadi Taib sebagai Gubernur Aceh, yaitu pada tahun 1981 sampai 1986. Kabarnya Hadi Taib sempat menolak dan dia lebih memilih sebagai Menteri Luar Negeri. Tapi karena Pak Harto dengan kekuatan Partai Golkarnya ketika itu menunjuk Hadi Taib dan dia pun tak mampu untuk menolaknya menjadi Gubernur Aceh. Begitupun gagasan dan konsep besar A. Majid Ibrahim tadi kemudian dijalankan koleganya sesama akademisi di Universitas Syah Kuala, yaitu Profesor Dr. Ibrahim Hasan. Pak Harto menugaskan mantan rektor Universitas Syah Kuala ini sebagai Gubernur Aceh tahun 1986 sampai 1993. Di tangan Ibrahim Hasanlah dana CSR PT Arun dibagi sama dengan sejumlah kabupaten yang ada di Aceh selain Aceh Utara. Hasilnya, sejumlah jembatan tumbuh di pantai barat selatan sebagai jawaban atas mirisnya rakit sebagai sarana dan prasarana jalan ketika itu. Sahabat titik balik, begitulah seterusnya hingga tahun 1993. Presiden Soeharto lebih memilih Profesor Samsudin Mahmud sebagai Gubernur Aceh tahun 1993 hingga 1998 atau pada periode pertama kepemimpinan almarhum Samsudin Mahmud daripada memilih politisi Golkar yaitu Insinyur Usman Hasan. Pada periode kedua, Presiden Soeharto juga masih mempercayakan Profesor Samsudin Mahmud sebagai Gubernur Aceh yaitu tahun 1998 hingga Juni 2020. Kenapa tidak tuntas? Saat itu Pak Sam juga bertarung dengan kader Golkar pada periode kedua, yaitu Abdullah Putih. Namun operasi khusus yang dilakukan Jakarta, Pak Sam didapuk untuk kedua kalinya. Walaupun di tengah jalan, akhirnya Pak Sam dicopot oleh Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur atas permintaan dan desakan anggota serta pimpinan DPR Aceh ketika itu, di mana semangat reformasi menggebu-gebu baik di pusat maupun di daerah. Nah, kursi Pak Sam kemudian digantikan oleh Ramli Ridwan sebagai penjabat Gubernur Aceh mulai 21 Juni 2020 hingga November 2020. Ramli Ridwan adalah birokrat karir. Mantan Bupati Aceh Utara ini dikenal dekat dengan Menteri Dalam Negeri ketika itu, Letnan Jenderal Purnawirawan Suryadi Sudirja. Dia juga merupakan politisi dari Partai Golkar. Jadi bagaimana kita melihat hegemoni Golkar ketika itu memainkan peran politik baik di pusat maupun di daerah. Nah, selanjutnya kontestasi Pilkada Aceh mulai melalui pemilihan di DPR Aceh memilih Abdullah Putih dari Golkar dan Azwar Abu Bakar sebagai wakilnya dari PAN. Keduanya berhasil dipilih sebagai gubernur dan wakil gubernur Aceh pada periode 2000 sampai 2005. Kabarnya kemenangan ini juga tak lepas dari restu Presiden Megawati Soekarno Putri terhadap Abdullah Putih. Sayangnya di tengah jalan Abdullah Putih harus meninggalkan kursi empuk tadi karena dia terjerat kasus korupsi. Selanjutnya kursi itu dipegang Azwar Abu Bakar sebagai pejabat sementara dari 19 Juli 2004 hingga 30 Desember 2005. Lalu kisah campur tangan atau restu Jakarta khususnya presiden terus terjadi dalam kontestasi demokrasi kepala daerah di Aceh. Pada pilkada langsung untuk pertama kalinya tahun 2007 misalnya, Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono
merestui pasangan calon Irwandi Yusuf bersama Muhammad Najar sebagai gubernur dan wakil gubernur Aceh periode 2007-2012 daripada paslon Humam Hamid dan Hasbi Abdullah. Kenapa? Karena ketika itu mantan Kombatan GAM yang dipimpin oleh atau yang dikomandoi oleh Muzakir Manap atau akrab disapa Mualim mendukung pasangan Irwandi Muhammad Najar. Atas dasar merawat perdamaian Aceh yang baru seumur jagung itulah Presiden SBY ketika itu lebih mendengar aspirasi dari para mantan Kombatan GAM daripada tokoh-tokoh Aceh lainnya yang mendukung pasangan Humam Hamid dan Hasbi Abdullah. Namun pada Pilkada Gubernur Aceh periode 2012-2017, SBY tak lagi melihat ada sesuatu yang menarik dari sosok Irwandi Yusuf yang berpasangan dengan Muhyiddin Yunan. Sebab beberapa kebijakan Irwandi saat itu justru menjadi blunder bagi Jakarta. Hasilnya SBY memilih untuk merestui pasangan calon Dr. Jenny Abdullah bersama Muzakir Manap. Berikutnya pada 2017 hingga 2022, Presiden Joko Widodo kembali memilih Irwandi Yusuf dan Nova Iriansah sebagai gubernur dan wakil gubernur Aceh. Kabarnya Dewi Fortuna yang mampu diraih oleh Irwandi tak lepas dari restu Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, partai tempat Joko Widodo berteduh saat itu. Ada juga restu dari Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono. Tragisnya, setahun kemudian Irwandi justru dijerat kasus korupsi sehingga Aceh dipegang oleh Nova Iriansah. Sahabat titik balik. Jadi adakah yang salah dari pernyataan Mualim Devat bahwa mereka memiliki relasi yang baik dengan Presiden Prabowo? Menurut saya ini sesuatu yang wajar. Sebab Mualim telah menunjukkan kesetiaannya kepada Prabowo sejak Pilpres 2014. Ketika itu Prabowo berpasangan dengan Hatta Rajasa. Kedua, kesetiaan itu juga ditunjukkan Mualim pada Pilpres 2019. Ketika itu Prabowo berpasangan dengan Sandiaga Uno. Dan kemarin di Pilpres 2024 ketika Prabowo bersama Gibran, Mualim juga telah menunjukkan kesetiaannya kepada Prabowo. Walaupun di Aceh yang menang adalah Anies Baswedan bersama Caimin. Sahabat titik balik, sepanjang waktu itu juga Mualim seperti saya katakan tadi tak bergeser dari Prabowo. Itu sebabnya melalui Sekretaris Jenderal DPP Gerindra Ahmad Mujani, Prabowo mengusung Mualim sebagai calon gubernur Aceh bersama Ketua Gerindra Aceh Fadullah atau Dekpat. Nah, kalau mau jujur, Bustami Hamzah sendiri juga pernah mengklaim bahwa dirinya maju sebagai calon gubernur Aceh. Ini tak lepas dari permintaan katanya dan saran dari Presiden Joko Widodo. Kabarnya dorongan tersebut muncul saat Jokowi transit dari Jakarta, saat Jokowi transit di Bandara Sultan Iskandar Muda dari Jakarta menuju Timur Tengah. Nah, klaim sepihak ini pun tak ada yang menyoal, walau awalnya muncul berbagai keraguan. Kepastian soal adanya dorongan dan restu dari Presiden Jokowi terhadap Bustami semakin kelihatan dan mulai terkuak ketika Ketua Partai Nasdem Surya Paloh bertemu Jokowi di istana. Lalu beberapa saat kemudian beredarlah atau mengaumlah bahwa partai ini mengusung Bustami Hamzah sebagai rival Mualim di Pilgub Aceh 27 November 2024. Alasannya, Jokowi tak mau jika Mualim melawan kotak kosong. Disusul kemudian terjadinya pergantian Ketua Umum DPP Partai Golkar dari Erlangga Hartarto kepada Bahlil yang dikenal dekat dengan Jokowi. Akibatnya partai ini kabarnya atau Partai Golkar kabarnya yang semula mengarahkan dukungannya kepada Mualim seketika berubah kepada Bustami atau dalam hari-hari terakhir itu berubah kepada Bustami. Nah, kabarnya perubahan ini juga atas permintaan Jokowi kepada Bahlil. Padahal sebelumnya Ketua Umum DPD 1 Partai Golkar Aceh, Teko Nurlif, juga ikut digadang-gadang sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Aceh mendampingi Mualim. Namun namanya gugur sejalan dengan minusnya dukungan dan rendahnya elektabilitas yang dimiliki. Sahabat titik balik, itulah kira-kira pandangan saya seputar soal bagaimana kedekatan relasi komunikasi antara pimpinan daerah dengan
pemerintah pusat, khususnya presiden. Jadi bukan sesuatu yang harus dianggap sesuatu yang berlebihan, karena memang sejarah mencatat bahwa komunikasi dan relasi itu sesungguhnya menjadi penting bagi seorang gubernur dan wakil gubernur. Terima kasih, sampai bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.